Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah di bulan Ramadan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kalam hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang atau yang disusun di dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah dari hadis-hadisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pedoman di dalam hidup kita dengan kita senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini memasuki hadis yang ke-37 ya, yang mana hadis tersebut diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, yang diawali oleh Imam Nawawi di sini di dalam kitabnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala ya, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati Sayyidina Abdullah bin Abbas dan orang tuanya Sayyidina Abbas ya. Yang mana hadis ini diriwayatkan, beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau mendapatkan ya, tuntunan ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi selain Al-Qur'an ya, yang mana kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu kadangkalanya diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk atau sebagai kalamullah yang bernama Al-Qur'an. Kadangkalanya ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan atau diturunkan kepada Rasulullah itu bukan dalam bentuk Al-Qur'an, akan tetapi itu nanti ya, diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi bukan Al-Qur'an. Yang mana ya, firman-Nya Allah yang seperti ini dinamakan hadisul qudsi ya, hadis qudsi. Hadis qudsi yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi firman Allah tersebut bukan Al-Qur'an, akan tetapi masih tergolong termasuk hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, qala, Allah berfirman, yang mana bahwasannya Rasulullah memberikan riwayat bahwasannya hal tersebut itu dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah menjelaskan di sini innallaha ta'ala katabal hasanati wasayyi'at ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ya, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan ya, yang mana di sini berarti ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam syarah hadis tersebut, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatat semua amal baik dan semua amal yang buruk, tsumma bayyana dzalik, dan menjelaskan itu semua, mencatatnya semua itu dengan sangat jelas. Faman hamma bihasanatin ya, ketika seseorang tersebut ingin untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi ternyata orang tersebut tidak melakukannya,
hanya mempunyai keinginan akan tetapi tidak terlaksana apa yang dia inginkan dari kelakuan baik tersebut. Sehingga orang tersebut itu berniat akan tetapi tidak terjadi atau tidak mengamalkan apa yang dia niatkan. Semisal saya ingin sodako, insya Allah nanti ketika datang bulan Syawal saya ingin sodako. Ternyata apa yang saya inginkan atau apa yang saya niatkan tersebut tidak terlaksana. Ya, di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah menulis pahala niat apa yang telah dia niatkan akan tetapi tidak terlaksana tersebut sebagai satu kebaikan yang sempurna, tidak dikurangi sama sekali. Ya. Ini salah satu fadilah ketika seseorang itu disunahkan untuk memperbanyak niat-niat yang baik di dalam semua pekerjaannya. Di dalam semua apapun yang ingin dia lakukan. Walaupun seandainya hal tersebut tidak terjadi atau mungkin adanya uzur yang menghalangi dia atau mencegah dia untuk melakukan hal tersebut, ya, kita semua sudah mendapatkan pahala niat yang telah kita niatkan. Ya. Bahkan di suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwasanya ya, niatul mukmin khairun min amali. Ya, kadangkalanya niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya yang dia lakukan. Ya. Dicontohkan oleh para ulama dari sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang ya, ingin mengeluarkan sedekah dengan niat dia membantu temannya, dia membantu saudaranya semisal, kemudian dia niat menyambung silaturahim, kemudian dia niat membanggakan atau menyenangkan hatinya orang yang diberi sedekah tersebut, kemudian niat melakukan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian niat untuk menjadikan rizkinya, hartanya adalah harta yang barokah, atau niat-niat yang lain yang sangat banyak, maka niat yang sangat banyak tersebut ditulis sebagai pahala oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana amalnya yang dia lakukan cuma satu, yaitu sedekah. Dengan niat-niat yang banyak, kadang niat-niat yang banyak tersebut mendapatkan pahala yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga mungkin seperti hal yang seperti ini itu masuk di dalam kategori sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana niatnya seorang mukmin karena saking banyaknya itu kadangkalanya lebih baik daripada amalnya yang hanya cuma satu. Ya. Sebagaimana yang ditekankan di sini, yang dijelaskan di sini bahwasanya ketika seseorang itu sudah niat akan tetapi belum bisa melakukannya, tetap orang tersebut mendapatkan pahala niat, yaitu satu kebaikan seperti apa yang telah dia niatkan untuk mengerjakannya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila at'afin katsiratin. Barang siapa ya, yang dia sudah berkeinginan niat untuk melakukan sesuatu kebaikan tersebut, kemudian dia bisa melakukannya, maka di sini fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katabahallahu indahu asyra hasanat. Allah tulis, Allah berikan kepada orang tersebut 10 kebaikan. Bahkan di sini dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah ila sab'i mi'ati di'fin. Bahkan
dilipat gandakan bisa sampai 700 kali. Ila ad'afin katsiroh, bahkan bisa dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya pahala yang dia lakukan ketika amal baik yang dia lakukan tersebut telah terlaksana, ya, dengan dibarengi dengan niat-niat yang baik tersebut. Fa in hamma bisayyi'atin. Kemudian setelah di dalam hadis tersebut membahas tentang kebaikan, fadilah, niat dan pahalanya, dan fadilah orang yang bisa mengamalkan apa yang dia niatkan. Di sini membahas tentang seseorang yang melakukan keburukan dan niat untuk melakukan keburukan. Fa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Apabila ada seseorang yang dia ini ada keinginan untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, akan tetapi orang tersebut tidak jadi melakukannya. Berkeinginan untuk melakukan keburukan tapi ternyata tidak terlaksana. Maka di sini disebutkan kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, orang yang seperti itu bahkan ditulis satu kebaikan bagi dia. Ketika orang tersebut itu sudah berkeinginan untuk melakukan keburukan, akan tetapi dia tidak jadi untuk melakukan keburukan tersebut, maka dia mendapatkan satu kebaikan, satu pahala kebaikan, karena orang tersebut bisa mencegah dirinya untuk melakukan apa yang dia niatkan, apa yang dia inginkan dari keburukan tersebut. Fa in hamma biha fa'amilaha. Apabila dia ini sudah berkeinginan keburukan seperti tadi, kemudian kok terlaksana apa yang dia inginkan tadi, kata bahallahu sayyi'atan wahidah. Allah hanya menulis satu keburukan bagi dia, satu dosa bagi dia, tidak lebih. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadhil huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab sahihnya dengan lafadz seperti ini. Ya. Kalau kita lihat dari apa yang telah kita bahas tadi, dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sangat memberikan kemudahan bagi kita yang senantiasa untuk ingin melakukan hal-hal yang baik dengan niat-niat yang baik. Dan menganjurkan kita ketika ada keinginan yang buruk, ya, untuk tidak melaksanakan keinginan tersebut dengan memberikan janji pahala ketika kita tidak jadi melakukan keinginan keburukan yang kita inginkan tersebut. Ya, bahkan di sini Imam Nawawi memberikan penjelasan sedikit tentang hadis yang telah beliau sebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang telah kita bahas di atas. Fanzur ya akhi, waffaqanallahu wa iyyaka ila azimi lutfillahi ta'ala. Ya. Maka lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada semuanya, ila azimi lutfillahi ta'ala. Lihatlah bagaimana agungnya kemurahan Allah, lemah lembutnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi tentang hadis tersebut. Wa ta'ammal hadhil alfat. Renungilah lafaz hadis yang telah kita bahas tadi. Wa qauluhu indahu isyaratun ilal i'tina'i biha. Yang mana di sini beliau menjelaskan bahwasanya ketika di hadis tersebut dikatakan kata bahallahu indahu, Allah menuliskan pahala tersebut di sisinya. Ya, bahwasannya di sini isyarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
sangat memperhatikan seseorang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian disebutkan juga di hadis kamilah, benar-benar ditulis sempurna satu pahala bagi seseorang yang hanya niat, akan tetapi dia tidak melaksanakan apa yang dia niati, apa yang dia inginkan dari kebaikan tersebut. Benar-benar dikuatkan dengan lafaz dia mendapatkan satu pahala yang sempurna tanpa dikurangi sama sekali. Padahal kita yang niat ini tidak sampai melakukan apa yang kita niatkan. Litta'kidi wa syiddatil i'tina'i biha, yaitu semua untuk menguatkan bahwasanya benar-benar orang yang niat tersebut mendapatkan satu pahala yang sempurna walaupun tidak melaksanakan apa yang dia niati. Akan tetapi di dalam keburukan, di sini Imam Nawawi mengatakan waqala fis sayyi'ah. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seseorang yang berkeinginan untuk melakukan sayyi'at atau keburukan, allati hamma biha tsumma tarakaha, yang dia inginkan kemudian tapi dia tidak jadi melakukannya. Katabahallahu hasanatan kamilah. Allah menulis bahwasannya apa yang dia inginkan dari keburukan tapi tidak jadi untuk melakukannya, Allah tulis pahala tersebut sebagai pahala yang sempurna karena dia meninggalkan keburukan tersebut. Ya. Benar-benar dikuatkan bahwasanya dia mendapatkan pahala dengan keinginan keburukan yang tidak jadi dia lakukan. Berkat meninggalkannya dia ini apa yang dia inginkan dari keburukan tersebut. Ya. Akan tetapi ketika seseorang tersebut melakukannya, ya, Allah juga di sini menguatkan bahwasanya katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah hanya menulis satu dosa atau satu keburukan bagi orang yang melakukan keburukan tersebut. Ya. Maka ya, Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwasanya, mengatakan bahwasanya walillahil hamdu wal minnah. Puji, segala puji dan segala karunia hanya bagi Allah. Hanya Allah yang sangat memperhatikan tentang umatnya, tentang hambanya yang berdosa, tentang hambanya yang melakukan kebaikan atau yang melakukan keburukan. Ya, sehingga seseorang yang melakukan kebaikan, Allah bakal lipat gandakan kebaikan tersebut. Bahkan hanya saja dengan niat, orang tersebut sudah mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna. Ya. Kebalikannya, ketika seseorang itu berkeinginan untuk melakukan dosa, Allah tidak menulis sama sekali dosa yang dia inginkan selama dia tidak melakukannya, bahkan menulisnya sebagai kebaikan yang dia tinggalkan atau kebaikan yang dia lakukan karena dia meninggalkan keburukan tersebut. Dan ketika seseorang melakukannya, hanya ditulis cuma satu keburukan yang dia lakukan dan tidak dilipat gandakan sama sekali. Ini semua menunjukkan bahwasannya besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana kita diberikan keutamaan yang sangat besar, tidak lain dan tidak bukan ini semua berkat kita menjadi umatnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi sebaik-baik umat karena kita menjadi umatnya, sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik nabi dan rasul, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang diciptakan di bumi ini, tidak lain dan tidak bukan berkat ya, kemuliaan Nabi kita, junjungan kita, baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin sedikit ini yang bisa kita bahas kali ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.